Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dwi Semangat 99. Oke, kali ini kita mau bahas apa ya? Sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa dulu. Nah, kita akan membahas fungsi komposisi. Simak soal berikut ya. Untuk menambah uang saku Didi berminat membantu kakaknya berjualan makanan secara online. Nah, lihat kan dia tuh pakai komputer jualannya. Nah, Didi akan mendapatkan uang saku berdasarkan jumlah makanan yang terjual pada hari tersebut dengan fungsi PX sama dengan 1000X ditambah 200. Tuh. Setelah itu, ya, dengan P-nya itu uang saku dalam satuan rupiah dan X jumlah makanan yang terjual. Nah, ternyata jumlah makanan yang terjual itu tergantung pada waktu yang digunakan Didi untuk berjualan, yang dimisahkan dengan X, yaitu FT sama dengan 3T plus 2, di mana T itu adalah waktu. Nah, uang saku yang diperoleh Didi jika ia berjualan selama 3 jam pada suatu hari libur berapa ya? Oke, simak jawabannya ya. Oke, kita jawab ya soal yang tadi ya tentang fungsi komposisi. Baru nanti kita definisin fungsi komposisi itu maksudnya kayak gimana. Oke. Nah, jadi tadi kan soalnya itu si Didi ya kan akan mendapatkan keuntungan atau pemasukannya itu dengan rumus PX ya kan. Jadi pertama nih dari si PX dulu, yaitu 1000X tambah 200 gitu kan. Nah, ini pertamanya si Didi dijanjikan seperti ini kan rumusnya. Kemudian nah, ternyata X-nya itu tergantung pada si fungsi T ya kan, dimana FT-nya itu adalah 3T tambah 2 gitu. Jadi si X ini ya, X ini sama dengan si FT ini gitu ya, dimana itu rumusnya adalah 3T tambah 2. Nah, T-nya itu apa? T-nya itu ternyata waktu dalam satuan jam gitu. Nah, di soal yang tadi T-nya itu diminta 3. Nah, berarti tugas kita harus tahu dulu dong ketika waktu 3 jam ya kan, ini kan 3 jam, maka berapa sih X-nya gitu kan. Maka kan X-nya itu adalah 3T tambah 2 gitu kan. Ya berarti 3 kali 3 tambah 2, maka 9 tambah 2 yaitu 11. Nah, ketika X-nya 11, kita masukin sini X sama dengan 11. Maka si PX sama dengan 1000 dikali 11 ditambah 200. Maka si PX-nya adalah 11.000 ditambah 200. Maka 11.200. Jadi si Didi akan menerima pemasukan 11.200 jika dia sudah berhasil berjualan selama 3 jam. Seperti itu. Jadi dia fungsinya itu beruntun ya, dari satu fungsi ke fungsi yang lain. Nah, seperti inilah yang disebut seperti fungsi komposisi gitu. Nah, kalau definisinya apa sih sebenarnya? Jadi definisi fungsi komposisi adalah jika fungsi f dan g jika f dan g adalah fungsi dan RF irisan DG, maksudnya RF apa? Range. RF itu range atau hasil, itu beririsan dengan daerah asal dari fungsi G, ya kan? Maka terdapat suatu fungsi H, fungsi baru nih, di himpunan bagian DF ke himpunan bagian RG yang disebut dengan fungsi komposisi. Nah, G ini fungsi komposisi F dan G, ya kan? Nah, dia ditulisnya itu GOF atau dibacanya G bundaran F atau G bulatan F ya, apa aja disebutannya ya. G bundaran atau G bulatan atau GO, ada yang nyebutnya O juga, GOF gitu. Nah, yang ditentukan dengan HX adalah GOFX, di mana G-nya itu di luar nih ya, fungsi G di luar, Fx-nya itu di dalam. Jadi kalau soal yang tadi tuh ya, ini nih ibaratan si tadi PX gitu kan, ini ibarat yang tadi
FT si waktunya gitu. Kalau contohnya tadi kayak gitu. Nah, jadi kalau digambarkan, nah ini GX-nya, ini FX-nya, di sini nilai X-nya. Nah, kayak tadi kan ini 3 jam. 3 jam terus ada rumus waktunya gitu kan. Rumus waktu masukin lagi ke rumus rupiahnya atau uangnya. Jadi kayak gitu dia beruntun. Nah, jadi penulisannya itu G-nya di depan, F-nya di belakang. Kalau dia bukan depan belakang sih, kiri kanan deh ya. Kalau dia di kiri ini adalah G, berarti G-nya itu di luar. Jadi yang dikerjakan dahulu adalah fungsi F atau fungsi yang di kanan duluan. Kayak gitu. Oke. Nah, kita ke contoh soalnya deh nih. Diberikan dua fungsi masing-masing fx dan gx berturut-turut adalah sebagai berikut, di mana fx sama dengan 3x tambah 2, sedangkan gx adalah 2 min x. Tentukanlah fogx atau gofx. Nah, ada dua kan. Nah, berarti kita harus jawab dulu nih salah satunya gitu kan, biar tahu bedanya gimana sih fog dengan gof gitu kan. Dah, kita jawab yang A dulu ya. Yang A, FOG X. Nah, kalau saya nyebutnya lebih seneng nyebut O ya daripada F bundaran G, kan panjang gitu, lidahnya mager. Nah, karena F di kiri berarti F itu di luar, GX-nya itu di dalam. Gitu. Dah, udah begini berarti ya kita lihat si F itu kan di luar. Ya. F itu bentuknya apa sih? F itu bentuknya 3x tambah 2. Nah, kalau saya ganti FA, berarti 3A tambah 2. Ya kan? Kalau saya ganti FB, maka 3B tambah 2. FC, maka 3C tambah 2. Artinya apapun yang ada di tengahnya ini akan mengikuti pola rumus 3x tambah 2. Nah, sedangkan di dalam F ini adalah GX, maka di sini kita harus buat menjadi 3GX tambah 2. Gitu. Sudah, kita udah ngerjain yang di luarnya dulu. Nah, sekarang kita balikin, si GX itu apa? GX itu ternyata 2 min X. Maka 3, 2 min X. Gitu, ditambah 2. Nah, baru kita urai, 3 kali 2, 6, 3 kali min X min 3X. Jangan lupa ditambah 2-nya. Nah, maka sama dengan 6 tambah 2, 8 min 3x. Selesai. Gitu ya. Jadi kita ngelihat ini, kalau ini diubah jadi apa gitu kan. Udah tuh sampai situ. Yang B. Ya, yang B itu bentuknya kebalikannya, GOF X. Maka G-nya di luar, FX-nya di dalam. Sama seperti kayak tadi FA, FB. Berarti kan si GOF ini kan GX itu kan GX adalah 2 min X. GA kalau ibu ganti berarti 2 min A. GC ya berarti 2 min C. Nah, GFX ya berarti 2 min FX. Gitu. Jadi ini hurufnya doang, ngikutin polanya. Dah, sekarang FX-nya apa? Baru kita substitusi. FX-nya apa sih? 3X plus 2. Nah, kalau dia minus di belakang gini pokoknya dikurungin dulu karena berpengaruh ya. 2 nih min 3x min 2. 2 kurang 2 ya habis lah, sisanya tinggal min 3x. Jadi GOFX adalah min 3x. Gitu. Lihat hasilnya beda kan antara FOG dan GOF. Gitu. Jadi tergantung siapa duluan yang dikerjakan, yang di dalam atau yang di luar gitu. Oke, semoga paham ya. Contoh soal berikutnya. Diketahui F adalah anggota bilangan real ke bilangan real dan G juga dari bilangan real ke bilangan real. Didefinisikan sebagai fx adalah x kuadrat min 2x min 3 dan gx adalah x tambah 6. Maka fungsi komposisi fogx adalah karena dia bentuknya seperti itu, berarti kayak tadi ya, f-nya di luar, gx-nya di dalam. Seperti tadi kita bercermin pada si fx. Kalau fx itu adalah x kuadrat min 2x min 3, iya kan? Maka fa ya juga sama dong, a kuadrat min 2a min 3. Berarti kalau fg
ya berarti G kuadrat min 2G min 3 gitu. Nah sama kalau ini GX, maka di sini GX kuadrat min 2GX ya kan min 3. Nah GX-nya apa? GX-nya ternyata X tambah 6. X tambah 6 kuadrat min 2 X tambah 6 dikurang 3. Nah ingat A plus B kuadrat, jadinya X kuadrat plus 12 X plus 36. Ini kaliin min 2 X min 12 min 3, maka sama dengan X kuadrat 12 kurang 2 plus 10X. 36 kurang 12 24, 24 kurang 3 berarti plus 21. Maka jawabannya adalah D. Oke, berikutnya, jika fx sama dengan 2x, gx-nya 3x min 1, hx-nya x kuadrat, maka FOGOH X adalah, nah kalau ini komposisi 3 fungsi, sebenarnya cara kerjanya sama aja. FOGOH berarti si F ini paling luar, si GOH itu paling dalam. Jadi kalau kita tulis gini ya, FOGOH dari X itu berarti di luarnya itu ada F, di dalam F ada G, di dalam G ada H. Nah, tuh beruntun. Nah, terus gimana pengerjaannya dong? Oke, kalau kamu bingung pengerjaannya gimana, sebenarnya kita ada 2 cara nih, mau dari dalam atau dari luar. Kalau kita pilih dari luar, ya sudah, berarti kita kerjain dari F. Kalau kerjakan dari dalam, berarti kerjain dari H. Oke, kita mulai aja dari yang luar dulu ya, F-nya ya, karena kan tadi awal saya jelasin dari luar. F dulu nih, F ini berarti kita masukin ini kan 2X. Ya kan, 2X ada, kalau mau diganti jadi 2A, 2G, dan 2 seterusnya. Berarti di sini berubah jadi 2 buka kurung G HX kurung. Karena ini 2X. 2X ini adalah X-nya. Nah, setelah itu ya, setelah 2-nya biarkan di luar, kita ganti GX menjadi 3X min 1. Ya, kalau bingung jadi gini. Kalau GX, kalau saya ganti H, ya berarti kan jadinya 3H min 1 gitu kan ya, ngapain sih garis. Nah sama, ini GHX, ya berarti ini 2 tetap biarin aja di luar, berarti dia berubah jadi apa, 3HX dikurang 1. Sudah sampai sini selesai. Ini baru kita ke H, 2-nya biarin di luar, pokoknya kita belum ngotak-ngatik apa, kita baru memasukkan saja 3. Nah H-nya ini kan ini ya, X kuadrat min 1, baru kita kali 2 kalau udah kebentuk gini. 2 kali 3 6X kuadrat, 2 kali min 1 min 2. Selesai, itulah FOG. Jadi kita bisa kerjain dari luar atau dari dalam gitu. Oke, berikutnya, diketahui fungsi fx sama dengan 3x min 1 dan gx-nya adalah 2x kuadrat plus 3. Nilai komposisi dari GOF1 adalah, nah ini gampang kayak contoh soal yang pertama tuh, dia udah ada angkanya. GOF dari 1 artinya G di dalamnya ada F1. Nah, kalau kamu mau ngerjain dari yang dalam, kita kerjain dari F1. X itu sama dengan 3X min 1. Ketika F diganti 1 X-nya, nih X diganti 1, maka di sini jadi 3 kali 1 kurang 1. 3 kali 1 3, 3 kurang 1 2. Nah, kita sudah dapat 2. F1 kita ganti dengan 2. Berarti G buka kurung ini diganti 2. Karena F1 sama dengan 2 gitu. Nah, sesuai si GX itu kan 2X kuadrat tambah 3, maka di sini 2X kuadrat, X-nya itu 2. Berarti 2 kuadrat tambah 3. Ingat, kalau ada kuadrat dan perkalian, utamakan kuadrat dulu. Jadi 2 dikuadratin. 2 kuadrat itu 4. 4 kali 2 8. 8 tambah 3 hasilnya 11.
Oke, sampai sini gimana? Paham ya? Semoga paham sih ini. Oke. Nah, yang berikutnya itu menentukan fungsi yang dikomposisikan. Maksudnya apa? Kita lihat contohnya. Jika fungsi fx sama dengan x plus 7 dan fOGx adalah 5x kuadrat plus 3, tentukanlah gx. Nah, kalau ini FOG-nya itu sudah diketahui, justru si GX-nya yang harus dicari. Gimana caranya? Oke, pertama, kita kerjakan dari FOG dulu, karena kan yang diketahui ini. Nih, ya kan? FOGX, ya kan? Itu sama dengan, ini dulu ya, fungsinya kita ubah menjadi F, di dalamnya ada GX, gitu kan? Nah, FOGX itu kan 5x kuadrat plus 3. Ini 5x kuadrat plus 3 sama dengan, kalau fx sama dengan x plus 7, berarti fg sama dengan g plus 7. Ganti x dengan g, sama, ini kan gx, berarti berubah jadi gx plus 7. Nah, tujuan kita mencari gx loh, ini gx, berarti kita tinggal mindahin siapa? Plus 7-nya, plus 7-nya pindah ruas. 5x kuadrat plus 3 dikurang 7 sama dengan gx. 3 kurang 7 min 4, jadi 5x kuadrat min 4 sama dengan gx. Ketemu deh kita yang dicari. Oke? Sampai situ paham ya? Mudah-mudahan. Oke? Teman yang menentukan fungsi yang dikomposisikan ya. Jika fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2 dan GOFX adalah 2x min 3, tentukanlah fx. Nah, kalau ini yang ditanya justru si fx-nya ya, yang di dalam juga gitu. Gimana nih? Jadi walaupun dia mau ditanya fx atau gx, kita tuh nentuinnya itu yang di dalam atau di luar gitu. Dari GOF dulu ya, kita kerjainnya. GOFX sama dengan G, di dalamnya ada fx. Gitu kan ya. Sedangkan ini typo, ini harusnya gx ya, maaf nih, ini harusnya gx. Harusnya yang ditanya gx, masa ini fx, ini fx enggak ya? Ini tanya maksudnya gx. Oke, ini g dalamnya fx gitu kan. Nah, ini 2x kuadrat min 3 sama dengan g dalamnya fx, kan g kita nggak tahu nih, jadi kita g fx nya diganti x kuadrat min 2 gitu kan. Nah, kita disuruh cari si gx, gimana dong? Nah, kita misalin dulu nih. Misal a sama dengan x kuadrat min 2. Ini mau nyari apa sih? Kita mau nyari x. Berarti a plus 2 sama dengan x kuadrat. Maka x sama dengan akar a plus 2. Nah, kita udah dapet nih, ya kan, x-nya. Masukinlah kemari 2x kuadrat. Nah, kalau x kuadrat berarti ganti aja yang ini, ya kan, a plus 2 dikurang 3 sama dengan g, ini berubah. Tadi apa? X kuadrat min 2a. Gitu. Kita kaliin 2a plus 4 dikurang 3 sama dengan g a. Berarti 2a plus 1 sama dengan g a. Kalau kita a-nya ganti x menjadi gx, maka gx sama dengan 2x plus 1. Gitu. Jadi kalau yang ditanya yang beda nih, kayak yang di dalamnya gini, berarti kita harus misalin ya. Kayak gitu ya. Oke. Contoh berikutnya. Jika fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2 dan GOFX sama dengan 2x kuadrat min 3, tentukanlah fx. Wah, ini mah soal yang tadi ya, maaf ya, ada kesalahan ini, ke copy kayaknya. Nah, yang benar yang ini. Jika fungsi fx sama dengan x plus 7 dan GOFX adalah 5x kuadrat plus 3, tentukanlah gx dan g3. Nah, pertama kita cari gx dulu nih, kayak tadi ya kan. GOFX ya kan sama dengan g, di dalamnya ada fx. Di sini berubahnya jadi 5x kuadrat plus 3 sama dengan
Kan GX yang mau ditanya ya. G di dalamnya ada X plus 7. Dah. Nah, kita bisa cari gini. Misal, kayak tadi, A adalah X plus 7. Maka X sama dengan A min 7. Selesai. Berarti di sini 5. A min 7 kuadrat ditambah 3 sama dengan GA. Dah, kita masukinlah ini. Kita kuadratin, salah. A kuadrat min 2 kali A kali min 7, 14A plus 49 plus 3 sama dengan GA. Ya, 5X kuadrat min 70X plus berapa tuh? 245 ya. 245 plus 3 sama dengan GA. Ya kan? Oh, ini A ya. A kok jadi X sih? Ini A, orang ininya A, hilaf-hilaf. 5A kuadrat min 70A plus 248 sama dengan GA. Maka kita balikin di sini ya. GX sama dengan, kita ganti dengan X, 5X kuadrat min 70X plus 248. Maka G3 sama dengan 5 kali 3 kuadrat min 70 kali 3 tambah 248. 3 kuadratin dulu, 9. 9 kali 5, 45. Min 210 plus 248. Min ini aja ya, 248 kurang 210 aja udah 38. 38 tambah 45. Dapat tuh 45 tambah 38. 3178. Nah, 83. Terjawablah si GX dan G3. Seperti itu. Oke? Paham ya? Bismillah, semoga paham ya. Oke, selesai sampai di situ aja. Terima kasih kalian sudah menyimak. Buat murid-murid ibu silakan tanya langsung. Tapi kalau yang di luar dari murid sekolah ibu silakan DM ke IG ibu di Dwi Septina 99. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk supportnya boleh klik like, komen, positif, share, dan subscribe. Terima kasih.